Jadi kemarin beberapa hari yang lalu saya coba ini, wah anak-anak muda Manggarai Barat ini kira-kira ada nggak sih sebuah gerakan? Oh ternyata ada, saya lihat ada di berita Pak itu muncul, wah keren nih, ternyata sudah ada di sana. Oke, baik. Ya, jadi hari ini Hasil banyak sih Pak itu yang akan kita diskusikan, tapi di bawah santai aja Pak. Karena memang dari segi judulnya kita ini topik yang akan kita bahas itu melirik, di mana mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kenapa sih pakai kata melirik itu? Nah, sejauh ini kan kalau bicara soal radikalisme itu yang anak-anak muda tahu, baik yang di Manggarai Barat atau secara keseluruhan di Indonesia itu, isunya itu mencakup satu Indonesia aja. Nah, kali ini kita coba apakah isu ini juga ada nggak sih di Kabupaten Manggarai Barat, di kota yang katanya itu super premium gitu Pak, soal masalah radikalisme ini. Ya, hari ini kita coba untuk diskusi, dan terima kasih Pak itu sudah berkenan untuk hadir, share ke teman-teman seputar masalah radikalisme ini. Apakah memang benar ada di Kabupaten Manggarai Barat, atau memang masih dalam wacana dari orang-orang yang radikal gitu Pak. terima kasih Aldo, terima kasih juga kita sudah berkenalan lewat Facebook ya, walaupun kita belum bertemu secara langsung, tapi saya pikir Aldo menghubungi saya tentu karena visi misi kita untuk Manggarai Barat lebih baik. Kita juga jauh dari yang namanya paham-paham radikalisme. Baik Aceh, jadi saya sudah membahas dulu terkait komunitas pemuda anti radikalisme Manggarai Barat ya. Jadi ini komunitas ini lahir dari kepedulian sih sebenarnya. Lahir dari kepedulian pemuda waktu itu 2015. Waktu itu ada kejadian penangkapan teroris di Labuan Bajo, di Manggarai Barat khususnya. Penangkapan teroris itu di Lembor. Nah, penangkapan di Lembor, dari penangkapan itu akhirnya kita menyepakati dan teman-teman, oke lah kita coba rancang sebuah organisasi, coba kita rancang sebuah komunitas yang mana isinya adalah orang-orang yang sepaham untuk melakukan bukan perang ya, tanda kutip, tapi melakukan pencegahan. Maksudnya paham-paham yang anti Pancasila, paham-paham yang anti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poinnya di situ waktu itu. Dalam perjalanan kita kumpulkan teman-teman, dan puji Tuhan, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan kita bentuk di 2017 kalau tidak salah. Tapi bentuknya itu masih berapa orang, baru diresmikan sebagai sebuah komunitas di 2019. Kembali ke apa yang Aceh sampaikan tadi, bahwa apakah Manggarai Barat, saya pikir begini, upaya mencegah lebih baik, apalagi kita hormati TNI, Polri yang juga memerangi paham-paham orang-orang yang mau menggugat Pancasila. Jadi untuk Manggarai Barat sendiri, kami melihat begini, bahwa Manggarai Barat ini sebagai pintu masuk Flores Barat ya, pintu masuk Flores Barat, Pulau Flores. Kita tidak bisa tahu orang ini datang untuk apa, dengan tujuan apa. Tapi kita ingin bahwa walaupun tamu itu datang, tamu tanda kutip, tapi tuan rumah sudah siap dengan segala tamengnya. Artinya tameng yang tentang apa itu radikalisme. Terus bagaimana cara penyebarannya, bagaimana dia mempengaruhi, itu yang kita buat selama ini di Manggarai Barat. Jadi, itu yang kita buat selama ini, dan upaya yang kita sudah lakukan adalah melakukan seminar, melakukan dialog terbuka. Nah, dalam dialog itu kita melibatkan mahasiswa, melibatkan teman-teman kita dari pelajar, dan narasumber itu jelas dari forum komunikasi umat beragama, terus juga ada tokoh di situ, ada Romo, ada tokoh Muslim Pak Ustadz, terus juga teman-teman kita saudara kita dari Polri, TNI juga kita sempat hadirkan. Artinya stakeholder inilah yang memberikan materi kepada para pemuda, terutama para pelajar yang sedang sekolah. Begitu Asih.
Jadi sejak ini ya Pak itu tahun 2015 kan ada kekhawatiran dengan adanya penangkapan terorisme. Kemudian dari Ya, situ ya, bentuklah orang-orang yang sepaham ini di tahun 2017 yaitu Barat ini ya Pak itu. Nah, ya. dari apa ya yang menjadi keluhan Pak Ito sama masyarakat secara umum lah ya bersumber dari tahun 2015 ini apakah kita bisa simpulkan bahwa memang radikalisme ini sudah mulai bergerak ya di lingkup masyarakat Manggarai Barat. Apakah kita bisa simpulkan seperti itu? Kita bicara kata menduga ya. Kita bicara kata menduga. Artinya begini, yang namanya niat busuk tidak mungkin di apa namanya tidak mungkin diungkapkan secara ke publik. Saya juga saat ini saya mohon maaf saya tidak bisa membuka secara lebar. Di sini radikal di sini enggak. Kita bicara pada tataran diskusi saja, pada tataran diskusi bahwa kita upaya pencegahan. Kita upaya mencegah lebih baik. Bagaimana apakah teroris itu ada atau paham-paham radikal itu ada di sini? Bukan domain kami sebagai komunitas. Kami hanya mau menjaga, kami hanya mau mencegah agar paham-paham yang kita diskusikan ini tidak masuk ke Manggarai Barat. Walaupun masuk, tanda kutip, walaupun masuk, tapi kita melakukan upaya-upaya pendekatan, entah itu melalui mimbar-mimbar diskusi, melalui mimbar dialog, tapi kita lakukan upaya itu sejak dini. Artinya jangan sampai kita lakukan tindakan obat lah, mengobati, tapi pencegahannya tidak ada. Di Kopi Arat hadir sebagai sebuah komunitas yang mengumpulkan para pemuda dengan satu tujuan bahwa kita berupaya untuk mencegah masuknya atau menyebarnya paham-paham radikalisme. Kira-kira begitu. Nah, jadi pada intinya bahwa Barat ini mempunyai pandangan bahwa meskipun pandangan atau paham radikalisme itu belum hadir di Kabupaten Manggarai Barat, setidaknya ada upaya yang tadi bersumber dari kejadian tahun 2015 bahwa ada upaya supaya paham ini tidak bisa berkembang dan walaupun masuk di Kabupaten Manggarai Barat sudah ada istilahnya penanaman paham yang lebih baik ketimbang paham radikalisme ini ya Pak Ito ya. Ya, benar sekali. Tapi untuk waktunya ini soal radikalisme ini menurut Pak Ito ini apakah hanya bersumber pada satu masalah tahun 2015 ini sehingga muncullah organisasi-organisasi seperti komunitas seperti yang Pak Ito punya ini sekarang. Apakah hanya bersumber pada satu masalah itu atau memang dari sisi lain itu ada juga hal lain yang perlu ditakuti sehingga terbentuknya organisasi atau komunitas seperti Barat ini Pak Ito? Jadi begini, Asik. Walaupun komunitas ini secara lokus anggotanya ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, tapi kita juga tidak menutup mata dengan kejadian-kejadian yang ada di luar Manggarai Barat. Artinya kejadian-kejadian di luar itu adalah cerminan bahwa jangan dong hal itu sama terjadi di Manggarai Barat. Misalnya tahun lalu, berapa tahun lalu ya, kejadian di Makassar, pembobolan gereja, itu kan berawal dari masuknya paham-paham radikal lanjut ke terorisme. Terus di beberapa tempat juga itu yang menjadi cerminan buat kami bahwa itu menjadi cerminan buat komunitas bahwa ini masalahnya. Paham ini lahir tidak hanya setahun 2 tahun, tapi sudah lama hadir. Dan dari situ kita diskusi, kira-kira upaya kita apa. Jadi walaupun lokusnya di Manggarai Barat, secara sekretariatnya hampir semua anggota komunitas ada di Manggarai Barat, tetapi kita berpikir nasional bahwa ini Indonesia. Karena kita bicara dari NKRI, Negara Kesatuan Indonesia, artinya tidak hanya Manggarai Barat. Walaupun secara komunitasnya ada di Manggarai Barat, tapi kita berpikir nasional terkait Indonesia secara utuh, bahwa kita suarakan pencegahan radikal dari kabupaten, dari titik-titik kecil kita suarakan atau dengungkan memerangi paham-paham radikalisme. Kira-kira begitu.
Luar biasa ya Pak itu. Jadi setidaknya ini bisa menjadi support system lah ya buat yang skala nasional atau skala provinsinya. Kita berawal dari Benar sekali. terlebih dahulu bagaimana kita mensupport supaya yang di kabupaten ini setidaknya punya paham yang kuat bahwa radikalisme itu perlu dijauhi. Sehingga yang di skala provinsi dan nasional itu tersupport sehingga paham radikalisme ini bisa diatasi secara bersama Pak Ito ya. Jadi Ya, seperti itu. begini ya. Jadi begini, komunitas ini kan ada di Labuan Bajo. Dia ada di Labuan Bajo, lahir juga di Labuan Bajo. Artinya tidak menutup kemungkinan juga di tempat lain selain Labuan Bajo, misalnya di Daratan Flores, hadir juga komunitas yang sama atau organisasi yang sama dengan visi misi yang sama. Tapi kita ingin ada inspirasi. Kita ingin menginspirasi teman-teman muda untuk menjadi garda terdepan, melakukan upaya pencegahan terhadap lahirnya atau tumbuhnya paham-paham radikalisme yang bisa merusak keluarga, bisa merusak bangsa. Itu yang kita kedepankan, kira-kira begitu. Tapi untuk Barat sendiri ini Pak itu apakah hanya ada di Manggarai Barat atau sudah ada di skala nasional untuk struktur organisasinya? Untuk sementara ini memang secara struktural ada beberapa adik yang beberapa pengurus yang saat ini sedang mengambil kuliah di Bali, juga di Malang, karena memang mereka waktu itu masih pelajar ya, kita ambil waktu pelajar, mereka termasuk dalam susunan organisasi, tapi yang saya mau tekankan bahwa Kopi Arah sendiri hanya ada di Labuan Bajo sejauh ini lokusnya teman-teman komunitas juga hampir 80% ada di Labuan Bajo. Kita belum ini ya, kita belum melebarkan sayap lah. Kita masih pada ya, kegiatan Ya, yang siap. fokusnya di. Tapi untuk gini Pak itu, untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan lah ya. Kita tahu kan Manggarai Barat sendiri untuk soal media mungkin tidak secara keseluruhan tuh masyarakat di berbagai tempat itu bisa mengaksesnya dengan baik. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang misalnya di luar dari jangkauan akses media ini, bagaimana upaya dari Pak itu dan teman-teman komunitas Oh, Barat ini? luar biasa pertanyaannya sih. Jadi kita bicara Flores umumnya, Manggarai Barat khususnya, bahwa masyarakat kita tidak semuanya memiliki Facebook, tidak semuanya memiliki akun-akun atau apa namanya yang bisa mendapatkan konten-konten kita ya. Jadi di titik tertentu, jangan jauh-jauh dulu di sekitar Labuan Bajo pun tidak semua orang itu memiliki akses ke yang namanya media massa, media sosial. Walaupun kita selama ini sudah upayakan menggandeng, berkolaborasi dengan banyak elemen, termasuk juga media, tapi secara umum, tapi secara khusus bahwa di daerah-daerah tertentu masyarakat tidak bisa mengetahui kegiatan ini. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah kami saat ini, karena memang selama ini tahun lalu kita sudah ada upaya mau melaksanakan beberapa kegiatan ke kecamatan-kecamatan, bahkan ke desa-desa, terutama ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasi terkait nilai-nilai kebangsaan, terutama juga upaya pencegahan terhadap radikalisme. Tiba-tiba COVID. Nah, untuk jujur saja, sejauh ini karena memang masalah COVID, sehingga kita juga tidak bisa pergi terlalu jauh. Selain itu juga, akses kita ke desa-desa saat ini juga masih terhalang karena kesibukan dari semua anggota komunitas. Tapi ini menjadi pekerjaan rumah buat kami bahwa suara kita atau konten-konten kita harus sampai di masyarakat, entah itu offline atau online. Kita upayakan bahwa kehadiran komunitas ini bisa diketahui oleh masyarakat-masyarakat yang paling jauh lah di titik tersulit. Dan menurut saya ini akan menjadi pekerjaan rumah buat kami. Ini juga menjadi motivasi buat kami untuk menjangkau ASIKAI kita punya yang ada di kampung-kampung. Tapi kita optimis bahwa masyarakat yang ada di kampung-kampung pun, walaupun tidak semua, pernah baca juga yang namanya Kopi Arah sih. Tadi saya sedikit mendengar tadi, mungkin ada beberapa hal yang menjadi penekanannya Pak itu. Yang pertama tadi di
tingkat kecamatan lah, artinya setidaknya masuk dalam ranah orang-orang yang berpendidikan juga. Kemudian yang kedua tadi itu targetnya adalah dunia sekolah. Nah, jadi apakah memang dua aspek ini sangat berbahaya atau sangat rentan untuk paham ini bisa berkembang, Pak itu? Apakah di Manggarai Barat juga ini sama seperti di luar sana, di mana sekolah atau orang yang berpendidikan tentu lebih cenderung paham ini bisa berkembang dan tumbuh? Nah, jadi secara target kita adalah isu ini sampai ke masyarakat. Kenapa kami harus mendahulukan teman-teman kita yang masih pelajar? Pertama, kita tidak mengatakan di tempat lain banyak pelajar yang terpapar ya, di tempat tidak. Tapi kita mengatakan bahwa kita ingin jadikan pelajar itu sebagai agen perubahan, agen yang mengkampanye masyarakat secara umum. Itu mungkin kita akan menemukan titik sulit di soal berkumpul. Nah, dari pelajar ini, kita yakin bahwa anak-anak ini sudah mendapatkan pendidikan yang formal di sekolah. Kita masukkan juga pendidikan informal seperti ini, pendidikan-pendidikan yang melalui dialog di sekolah. Dan kita yakin melalui anak-anak pelajar, melalui teman-teman kita yang sedang sekolah, mereka bisa mengkampanyekan ya kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Kita sekarang tidak mau start dari orang tua lagi. Itu mungkin nanti, tapi sekarang saat ini kita mau startnya dari anak sekolah, karena anak sekolah ini saat ini adalah pemberi informasi yang valid buat orang-orang tua. Tidak berarti kita mengatakan orang tua tidak bisa, tidak. Tapi itu menjadi ada titik start. Titik start kita adalah startnya dari anak-anak yang umurnya 12, umur 13, baru nanti kita ke orang tua. Kira-kira begitu. Jadi seperti itu ya Pak itu, setidaknya gambaran dasar mengapa anak-anak muda ya, terutama yang masih duduk di bangku SMA lah, itu saran Manggarai Barat itu SMA, SMP, perlu diberikan sebuah wawasan tentang bahayanya paham radikalisme itu jika dibiarkan dan terus bertumbuh di Kabupaten Manggarai Barat. Luar biasa sih Pak, itu menjadi target utama, target awal ya, setidaknya ini bisa memberikan sebuah dampak yang bagus bagi masyarakat. Dari anak-anak ini setidaknya bisa memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa paham radikalisme ini sangat berbahaya, terutama untuk persatuan dan kesatuan. Nah, ini ngomong-ngomong soal persatuan dan kesatuan nih Pak itu. Manggarai Barat ini kan terkenal dengan budayanya yang begitu kental, budaya yang menjunjung apa ya, rasa persaudaraan dan kebersamaan. Nah, apakah Pak itu bisa memberikan gambaran sedikit bahwa budaya Manggarai ini bisa menjadi salah satu acuan supaya masyarakat itu bisa terhindar dari paham radikalisme ini? Apakah itu bisa menjadi tolak ukur Pak itu, budaya Manggarai ini? Gini, baik, ACL Jadi, bicara budaya kan, jelas ada tokoh budaya. Bicara budaya. Kenapa saya katakan tokoh budaya? Karena ketika bicara tokoh budaya, artinya ketokohannya beliau bisa mempengaruhi orang lain. Dan jalan budaya merupakan salah satu jalan yang kita juga selama ini ambil untuk mempengaruhi orang-orang sekitar itu. Artinya begini, ada beberapa stakeholder nih yang kita ambil. Pertama, tokoh agama. Yang kedua, tokoh-tokoh. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh budaya. Ini merupakan stakeholder. Sebelum itu ada TNI Polri. Tokoh budaya, tokoh-tokoh ini kita ambil, kita manfaatkan ketokohannya untuk mempengaruhi, untuk mengkampanyekan hal ini. Nah, kenapa budaya sangat gampang untuk karena budaya itu sendiri, karena bicara Manggarai ini kita tidak terlepas dari yang namanya budaya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan budaya, ada perkawinan, ada budaya, ada hal-hal yang mengumpulkan banyak orang. Jadi disitulah kita masuk bahwa budaya yang kita ambil adalah tokohnya, tokoh budaya. Tokoh budaya itu adalah kita mengambil beliau karena memang ketokohannya itu bisa mempengaruhi orang-orang lain lagi. Kira-kira begitu, Asy. Jadi masih ada apa ya, pengaruh besar juga dari budaya ini Pak ya, untuk sebuah artinya bisa memberikan sebuah dorongan masyarakat
bisa terhindar dari paham radikalisme ini ya. Itu bisa dijadikan salah satu acuan juga. Nah, acuan juga. perjalanannya Pak Ito nih, mungkin bersama teman-teman kan sosialisasi, seminar gitu. Nah, dari sejauh ini Pak Ito mungkin bisa share ke teman-teman juga yang nonton, respon dari masyarakat tentang isu radikalisme ini atau paham radikalisme ini. Memang begini ya, bicara radikalisme, ini kan bicara paham ya, paham ekstrim. Ketika bicara paham ekstrim, pasti tidak ada satupun yang katakan akan setuju dengan hal ini. Itu tidak akan setuju. Dalam perjalanan kami berapa tahun ini, mulai dari seminar, ada dialog, ada juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya yang di mana kami juga membawa payung pemuda anti radikalisme ini. Artinya di sana kami temukan ada rasa bangga ya, ada rasa bangga juga dari mereka bahwa banyak pemuda yang punya kepedulian terkait persatuan dan kesatuan, terkait terkait keamanan seperti itu. Jadi dalam diskusi kita, dalam kegiatan-kegiatan kita, informasi kita selama ini bahwa masyarakat sangat senang, masyarakat sangat bangga. Kita menggunakan semua stakeholder, kita menggunakan semua elemen, kita menggunakan berbagai cara, strategi kita, baik itu diskusi, media, artinya kita kampanyekan. Soal nanti isunya sampai ke lapangan, itu nanti dulu. Yang terpenting bahwa kita ingin ada penerimaan lah. Kita beberapa kali buat kegiatan, luar biasa sekali. Yang hadir dalam kegiatan memang sesuai undangan, tapi yang hadir itu betul-betul di luar dugaan kita. Artinya disitulah kami melihat bahwa masyarakat sangat bangga dan masyarakat juga membutuhkan terkait sosialisasi atau penjelasan terkait pemahaman ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kami melihat selama ini karena kami sudah kurang melakukan kegiatan, ada yang telepon, ada yang WA, Pak Ito sebagai ketua, bagaimana tidak ada kegiatan kok? Begitu. Artinya kan dari situ kami melihat bahwa ada kerinduan dari masyarakat kita di lapangan untuk ayo bersama-sama kita perang yang namanya radikalisme. Poinnya di situ aja bahwa kehadiran Kopi Arat dengan berbagai kegiatannya ini sampai sejauh ini kami merasa aman, nyaman dan masyarakat seumum menerima kegiatan kami. Artinya sejauh ini meskipun masih baru lah hitungan ya Pak ya, Kopi Arat ini yang sejak 2014, tapi masyarakat sudah merasakan bahwa ini organisasinya sangat bermanfaat nih, terutama untuk persatuan dan kesatuan. Nah ini sangat luar biasa sehingga harapannya ke depannya adalah dengan munculnya Kopi Arat ini sendiri, masyarakat bisa termotivasi untuk hadir dan terlibat juga untuk mengatasi atau mencegah paham ini bisa atau tumbuh dan berkembang di Kabupaten Manggarai Barat Pak Ito. Nah tapi ini ngomong-ngomong soal Manggarai Barat, tidak bisa kita pungkiri bahwa berapa tahun ke depan itu yang hadir di sini itu bukan hanya masyarakat lokal, bahkan yang internasional pun bisa mempelit sebuah tempat dan bangun rumah sehingga menjadi penduduk di sini juga Pak Ito. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, dalam arti bukan berarti menolak mereka untuk hadir ya Pak ya, tapi kan ini artinya kan tantangan baru nih bagi Pak Ito dan teman-teman bahwa ini kulturnya sudah berbagai, bukan hanya kultur Manggarai nih yang kita perlu support untuk supaya paham ini tidak tumbuh. Ada kultur luar juga yang perlu kita sesuaikan. Nah, upaya dari Pak Ito nih supaya tidak ada bentrok antara pandangan baru dari budaya yang baru hadir juga sama budaya lama. Nah kan kalau kita lihat sebenarnya paham radikalisme ini itu muncul karena adanya fanatisme antara satu aspek, kemudian satu organisasi, satu budaya dengan berbagai budaya lainnya. Mungkin ada saran dari Pak Ito untuk hal-hal seperti ini. Jadi begini ya, kami ini kan komunitas, artinya kan sebuah komunitas yang didirikan atau yang dibangun atas dasar kesadaran bersama pemuda. Pada prinsipnya begini, di negara kita ini bicara soal keamanan, negara sudah menjamin. Sebenarnya negara-negara sudah menjamin kita ini.
negara sudah menjamin kita dengan mengirim TNI dan Polri ke masyarakat. Itu poinnya. Komunitas hadir. Artinya komunitas hadir untuk mendukung elemen-elemen ini. Nah, artinya komunitas hadir untuk mendukung elemen ini, untuk bersama-sama memerangi ini. Nah, bagus sekali tadi saya katakan bahwa bagaimana dengan masuknya budaya-budaya luar. Artinya begini, ketika kita bicara budaya luar dulu, budaya luar yang bagaimana? Nah, kalau misalnya budaya luar yang betul-betul ekstrim, artinya di situ kita hadir. Di situ kita hadir, kita petakan, kira-kira apa yang mereka bawa. Kalau misalnya budaya dansa misalnya, artinya kan bukan ranahnya kopi Arab lagi di sana kan, misalnya dansa-dansa atau joget-joget, artinya itu budaya barat misalnya yang dibawa ke sini. Tapi bicara budaya, kalau misalnya budaya yang dibawa budaya ekstrim, yang bisa mempengaruhi wilayah kita, menghancurkan negara kita, artinya kita di situ hadir. Hadir bersama-sama dengan TNI, hadir bersama-sama dengan Polri, bersama pihak keamanan lainnya, untuk membatasi, membentengi diri kita dari itu. Nah, kalaupun itu terjadi, misalnya kita bicara kalaupun ya, atau bicara kalau misalnya terjadi, itu ada artinya, saya yakin juga bahwa pihak-pihak keamanan juga punya radar yang berbeda, radar yang lebih jauh dari kami juga untuk mencium itu. Sehingga komunitas di sini hadir untuk mendukung pihak-pihak keamanan, menghadir untuk mengkampanyekan yang baik, dan hadir untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sebagaimana yang saya jelaskan di sebelumnya tadi ke Ade. Tapi untuk pemerintah nih Pak Ito, mungkin Pak Ito bisa share sedikit supportnya untuk Kue Barat ini, bagaimana Pak Ito kehadiran Kue Barat ini? Sejauh ini kita ngomong terbuka saja bahwa sejauh ini kami belum ada program bersama. Kita mau terbuka saja bahwa selama ini kita jalan karena kepedulian komunitas. Tapi dengan pemerintah pun, pemerintah ini kan bicara pemerintah kan di sana sudah ada dinas-dinas terkait, ada Kesbangpol. Tapi kita berpikir mesti bahwa nanti suatu saat kami akan berkolaborasi dengan program yang sama, dengan tujuan yang sama. Tapi sejauh ini kami tetap melaporkan ke mereka bahwa akan ada kegiatan itu di dinas. Tapi untuk berkolaborasi dengan program atau dengan sebuah program atau kegiatan kita belum. Tapi kita undang, kita libatkan mereka, kita libatkan pemerintah dalam kegiatan kita. Ada juga TNI, ada juga Polri, ada juga stakeholder lain yang menurut kita adalah berpengaruh untuk bisa mengkampanyekan terkait tolak paham radikalisme di Manggarai Barat. Begitu. Siap, terima kasih Pak Ito. Setidaknya luar biasa Pak Ito. Apa yang menjadi pertanyaan di topik kita hari ini tentang yang dimulai dengan kata melirik, apakah ada paham radikal ini di Manggarai Barat, kemudian apakah masyarakat Manggarai Barat sudah punya komitmen, sudah punya pemahaman, sudah punya kendali tersendiri untuk mengatasi isu ini, memang sudah benar-benar terjawab dari penjelasannya Pak Ito. Bahwa untuk sejauh ini isu radikalisme ini, puji Tuhan, alhamdulillah Pak Ito ya, sejauh ini belum begitu terlihat di Kabupaten Manggarai Barat ini, meskipun kita ketahui bahwa Kabupaten Manggarai Barat menjadi pintu untuk daratan Flores Flores Barat, isu radikalisme atau orang yang paham radikal ini bisa masuk. Tapi sejauh ini berkat kebudayaan, berkat pemahaman orang Manggarai untuk memfilter mana yang baik, itu luar biasa Pak itu. Setidaknya kan kita bisa lihat nih sejak beberapa tahun terakhir lah sampai saat ini, paham radikalisme, tindakan radikalisme ini sejauh ini belum terlihat di Kabupaten Manggarai Barat. Luar biasa Pak itu. Terima kasih Pak Ito. Mungkin ada nih Pak Ito saran dari Pak Ito untuk masyarakat ke depannya. Kemudian terutama untuk anak muda nih yang kita nilai sebagai orang yang rentan sekali paham ini bisa tumbuh dan berkembang Pak Ito. Jadi kembalinya begini, terima kasih Asyaldo. Pertama saya terima kasih karena Asyaldo sudah melibatkan saya, melibatkan kami dalam diskusi kita sore ini. Artinya Kopi Arat ini dengungnya sudah sampai ke itu ya, sudah sampai kemana-mana lah, termasuk di Surabaya Asyaldo. Pertama terima kasih, saya juga mengatasnamai teman-teman saya, mengatasnamai rekan-rekan saya di komunitas, mengucapkan terima kasih
atas kepedulian teman-teman melihat Manggarai Barat secara umum, melihat komunitas kami juga secara khusus bahwa ternyata masih ada pemuda yang peduli dengan anti atau tolak paham radikalisme. Yang saya mau sampaikan bahwa di mana-mana, dimanapun kita berada, kita tentu tidak ingin paham ini ada, paham ini lahir. Tentu dengan suatu harapan bahwa negara kita tetap aman, Pancasila yang kita sanjung-sanjung ini tetap aman, terus juga UUD 45 juga yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita juga tetap aman. Sehingga Kopi Arat mengatakan bahwa NKRI bersama Kopi Arat, NKRI harga mati. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua AC, jadi yang saya mau sampaikan bahwa walaupun lokus Kopi Arat saat ini ada di Manggarai Barat, tapi ini juga Manggarai Barat ini kan ya masuk dalam destinasi super premium. Super premium artinya wilayah yang betul-betul siap dikampanyekan, siap juga mengkampanyekan, terutama soal keamanan. Jadi mungkin itu yang selama ini kita inginkan bahwa Labuan Bajo, kami sangat tidak ingin bahwa Manggarai Barat ini pembangunannya sudah bagus, tiba-tiba ada isu, ada paham-paham radikal yang masuk, sehingga Kopi Arat hadir juga sebagai salah satu elemen masyarakat, komunitas pemuda yang mendukung program pemerintah, terutama dalam hal soal keamanan dan kenyamanan. Nah, terus yang berikut lagi, kiranya Kopi Arat di Manggarai Barat saat ini juga bisa menginspirasi para pemuda dimanapun berada, terutama para pemuda Manggarai yang saya cintai, teman-teman pemuda yang saat ini masih produktif, untuk kita sama-sama menjaga keutuhan NKRI dengan melakukan hal-hal yang positif. Saya tidak mau katakan dengan dialog seminar, tidak, tapi melakukan hal-hal yang positif yang berada pada berada pada rel kesatuan dan persatuan. Di Pancasila itu kan jelas. Dan masa persatuan dan kesatuan kemanusiaan adil dan beradab itu, jadi kita harus berada pada posisi yang sama, yaitu mencintai NKRI secara utuh. Begitu. Jadi yang terakhir bahwa sampaikan salam saya kepada teman-temannya Om Aldo di Surabaya. Kalau misalnya membuat komunitas yang jadikan Kopi Arat juga sebagai inspirasi untuk membentuk komunitas yang sama dan tujuan yang sama, walaupun nama berbeda. Misalnya di sana anti radikalisme apa begitu. Ya, tapi kita ingin bahwa Kopi Arat yang di Manggarai Barat juga dibuat di tempat lain walaupun nama berbeda, tapi dengan tujuan yang sama bahwa untuk keutuhan NKRI. Itu sih. Luar biasa, Pak itu. Tapi memang sejauh ini sudah termotivasi loh saya, Pak itu. Dengan adanya live hari ini itu karena saya membaca ada di Barat ini. Saya cobalah buat kita share dulu, Manggarai Barat nggak perlu takut. Kopi Arat itu ada gitu loh untuk mengatasi itu atau paham radikalisme. Sebenarnya itu jadi landasan dasar mengapa saya buat live seperti ini, Pak itu. Kan kalau misalnya kan yang dilihat teman-teman nih kan di media itu seminar, diskusi gitu kan. Tapi itu topik secara keseluruhan di Indonesia dan organisasi yang hadir pun organisasi yang cukup familiar di Indonesia juga. Nah, sehingga saya termotivasi begitu saya baca di grup-grup Manggarai Barat itu, oh ternyata Pak itu nih yang di ketua Kopi Arat nih, ketua presidium. Ah, ini termotivasi saya buat live seperti ini, Pak itu. Itu luar biasa sih, Pak itu. Harapannya ke depannya kita bisa berjalan, Kopi Arat bisa berjalan dengan baik, Pak itu. Harapannya bisa menjadi salah satu komunitas yang bisa mensupport Kabupaten Manggarai Barat seperti saya disampaikan Pak itu tadi, bahwa jangan sampai orang rame-rame untuk liburan di sini, tapi situasi di dalamnya atau masyarakatnya di dalam itu punya paham yang sangat buruk, yaitu paham radikalisme. Sehingga seperti yang disampaikan Pak itu, Kopi Arat bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mengatasi paham ini tumbuh dan berkembang di Kabupaten Manggarai Barat. Iya, satu hal lagi, Aceh. Satu lagi sebelum tutup, bahwa sampaikan salam saya kepada teman-teman pemuda. Kami ingin bahwa teman-teman nanti setelah selesaikan kuliah atau kerja tiba-tiba kembali ke Manggarai, kami ingin dapat memahami, dapat mendapat pengetahuan baru dari teman-teman dari luar, sehingga nanti kita bersama-sama berdiri pada posisi yang sama untuk keutuhan NKRI dan keutuhan negara kita tercinta. Keutuhan NKRI, terus juga kita juga diharapkan untuk tetap bersama, tetap mengkampanyekan Manggarai Barat ini, bahwa Manggarai Barat tetap aman, tidak ada paham, tapi kita hanya berada pada posisi mencegah.
Karena ketika bicara radikalisme, ada di sini ada radikal, di sini ada radikalisme, ada paham ini. Itu bukan domain kita. Kita hanya berada pada posisi bahwa kita mendukung pemerintah, kita mendukung TNI Polri untuk mencegah namanya radikalisme. Begitu Asih. Terima kasih Pak itu, dan itu adalah yang luar biasa Pak. Terima kasih Pak Mantap. Sudah hadir. Yo. Semoga waktu kita bisa live lagi dengan situasi yang lebih resmi lagi, kemudian audiens. Ya nanti kita buat Zoom lah, buat Zoom sama-sama lah, buat Zoom kita nanti buat cari linknya supaya kita diskusi lagi. Ini juga saya juga prepare-nya itu juga nggak terlalu, saya akui, dengan beberapa pertanyaan yang memang, aduh, ini mau tanya apa lagi nih ke Pak Ito nih, karena memang prepare-nya juga hanya berapa hari gitu. Kemudian saya ini agak susah sih Pak Ito ya. Kalau kita bicara tentang isu sosial di Kabupaten Manggarai Barat, kita mau cari tolak ukur untuk sebuah pertanyaan itu agak susah. Kita cari di Google pun jarang muncul, di Facebook, di media agak susah, sehingga ya mungkin di next pertemuan Pak ya, live lagi mungkin bisa by riset lah dengan turun ke Labuan Bajo. Oh ternyata isunya seperti ini, sehingga muncullah sebuah diskusi yang lebih. Mungkin masukkan saja nanti, mungkin masukkan buat adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar yang ada di luar Manggarai Barat, apa yang bisa adik-adik buat untuk Manggarai Barat. Jangan kritik terus loh. Jangan kritik. Itu pertanyaan. Apa yang kira-kira mahasiswa buat untuk Manggarai Barat? Prinsip itu memang harus ada sebenarnya Pak itu ya. Bukan soal basi orang ngomong jangan terlalu mengkritik, lebih baik berikan solusi. Nah itu kan orang-orang yang di belakang layar. Tapi sebenarnya itu prinsip yang luar biasa loh Pak itu. Masyarakat lebih meminta mana sih bukti yang kamu tunjukkan. Dan itu Pak itu sudah tunjukkan kepada mahasiswa lah, kepada kami, bahwa ayo buat organisasi, buat komunitas yang tentunya